guys, pada di video kali ini saya akan membahas tentang ulangan GLB dan GLBB. Oke, untuk yang soal pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 second. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah sebuah GLB yang dimana kita ketahui V kecepatannya itu sama dengan 45. Lalu untuk kecepatannya ini kita ubah ke meter per second. Dalam 1 jam itu ada 3600 detik. Jadinya 4600 dibagi 3600. Ini sama dengan 12,5 per second. Nah, terus yang ditanya itu jaraknya. Sama dengan, nah, untuk jawaban dari soal yang pertama ini kita bisa pakai rumus GLB sama dengan V kali T, dimana V nya itu tadi udah kita hitung 12,5 dikali 10, ini 12, jadi hasilnya 125 meter. Lanjut yang ke nomor 2, sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan tetap 20 mph dan 10 mph. Hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 m. Oke, nomor yang kedua ini GLB, kita bisa memakai rumus SV kali T. Ini ya karena ada 2 mobil jadinya kayak gini, berarti jadinya plus 10 kali T, ini 210. Nah, ini untuk rumus GLB mencari S ini, dan hasilnya jadi 210. T sama dengan 7 second. Nah, sekarang kita tinggal cari jaraknya, S nya, dengan cara T sama dengan S per V. Berarti T nya ini 7, S per V nya 20. S nya sama dengan 20 dikali 7 sama dengan 140. Oke. Lanjut ke nomor 3. Benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 second? Berarti nomor 3 ini kita bisa memakai rumus Vt sama dengan Vo plus A kali T. Oke, mencari Vt nya ini berarti Vo nya ini 0, A nya ini 4, T nya 6. Berarti Vt sama dengan 24 meter per second. Oke, itu untuk nomor 3. Lalu untuk nomor 4, mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan
6 meter per second berubah menjadi 12 mprs dalam waktu 6 second. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5s atau 5 second? Berarti kita bisa mencari A-nya dulu, percepatannya dulu dengan memakai rumus VT sama dengan VO plus A kali T. VT-nya ini 12, VO-nya 6, ini tetap A, T-nya 6. Berarti di sini 12 sama dengan 12. Berarti A nya ini sama dengan 1 meter. Habis itu kita bisa mencari jaraknya, karena A nya udah kita ketahui. Sekarang kita cari jaraknya dengan memakai rumus seperti ini. Untuk VO nya seperti yang tadi, terus T 30 ditambah 12,5, berarti S nya sama dengan 41,5 meter. Oke, ini untuk nomor 4. Lalu untuk nomor 5, seorang anak berjalan dari arah selatan lurus ke utara 12 meter, kemudian belok ke timur lurus 5 meter. Tentukan jarak dan perpindahan yang telah ditempuh anak tersebut. Pertama di sini kita bisa cari jaraknya dulu. Berarti di sini kita bisa cari jaraknya itu tadi, nanti tinggal tambah saja 12 tambah 5, 17. Lalu untuk perpindahannya kita bisa memakai rumus Pythagoras. Jadi seperti ini. Berarti ini akar dari 169 itu 13. Oke, ini untuk nomor 5, jarak totalnya itu 17 dan perpindahannya itu 13. Untuk soal yang nomor 6, perhatikan grafik gerak benda berikut ini. Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh selama 20 second adalah ini gambarnya. Nah, untuk nomor 6, karena di sini ada trapesium, trapesium, atau kalau salah sebut mohon maaf. Jadi kita hitung dulu untuk luas yang pertama ini. Luas trapesium itu rumusnya seperti ini. Kali T. Nah, setengah alas ini 6 ditambah 15 dikali tadi 4. Iya. Berarti jadinya 4. Iya. Lalu untuk yang luas kedua, semoga nggak kelihatan. Apa ya? Oh ya. Oke.
berarti ini setengah kali T nya ini 5. Tadi ada di gambar loh pokoknya. Terus kali 15 sama dengan nggak kelihatan. Jadi 210. Nah, untuk S totalnya ini berarti L1 tambah L2 jadinya 42 ditambah 210 sama dengan 252 meter. Oke, ini untuk soal yang nomor 6. Untuk soal nomor 7, sebuah partikel bergerak dengan kecepatan awal 40 m/s. Partikel tersebut diberi perlambatan dan berhenti setelah menempuh jarak sejauh 160 meter. Tentukan perlambatan partikel tersebut. Untuk nomor 7 ini berarti kita bisa cari A nya dulu, memakai rumus V kuadrat sama dengan L kuadrat. Seperti ini rumusnya. Nah, untuk VT nya ini kan 0, lalu VO nya ini tadi di soal A nya minus, ya harusnya A nya minus. Nah, untuk S nya itu 100 berapa sih tadi? 160. Nah, ini berarti jadinya min 320 A sama dengan 1600. Iya, benar. Nah, untuk A nya sendiri berarti sama dengan min 5. Oke, berarti perlambatan partikel tersebutnya itu min 5 meter per S kuadrat. Ini untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 8, benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 2 meter per second, kemudian berubah menjadi 8 meter per second dalam waktu 3 detik. Hitunglah jarak yang akan ditempuh benda selama bergerak 5 second. Untuk soal nomor 8 ini kita bisa pakai rumus VT VO plus AT untuk mencari percepatannya. Jadinya ini 8 2 T nya 3, ini 3A 6 S dengan 2. Lalu kita disuruh untuk mencari jaraknya. Karena A nya udah ketemu, kita bisa langsung aja. Ini VOT terus tengah. Nah, berarti S nya 2 kali 2 setengah kali 2 S sama dengan 10 plus setengah kali 50. Benar. Berarti jadi sama dengan 10 ditambah 25 sama dengan 35 meter. Nah, jadi S nya itu 35 meter. Nah, untuk nomor 9 ini, sebuah kereta yang awal-awal diam melaju dengan kecepatan 4 m/s selama 10 second.
lalu diperlambat 2 m/s kuadrat hingga berhenti. Tentukan jarak total yang ditempuh kereta tersebut. Dan untuk nomor 9 ini kita cari A-nya dulu dengan menggunakan rumus VT sama VO plus AT. Untuk VT-nya ini 4, VO-nya nggak ada, 0. Terus kita bisa mencari A. Seperti ini, A-nya sama dengan 0,4. Nah, terus kita cari dulu S yang pertamanya. Di sini. Menggunakan rumus cari jarak, VO nya ini udah 0, langsung aja setengah. Dan hasilnya berarti ini hasilnya 20. Jarak yang pertama hasilnya itu 20 meter. Untuk jarak yang keduanya kita bisa cari VT-nya dulu. Bukan, untuk mencari jaraknya ini kita bisa menggunakan rumus VT kuadrat, lebih gampang. Dan memang semuanya ada di VT kuadrat ini. Rumus VT kuadrat ini dengan ya hapus dulu. VT kuadratnya ini berarti jadinya 0, terus V kuadratnya jadi 16, A nya jadi min 2. Iya, min 2. S nya 9, berarti S dengan 4. Nah, untuk S totalnya berarti jadi 20 ditambah 4, jadinya 24 meter. Oke, ini untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal yang nomor 10, dimana kita bisa lihat soalnya. Benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 m/s kuadrat. Jika kecepatan awal benda 4 m/s, maka tentukan kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima. Kita bisa mencari dulu speeding atau kecepatan akhirnya menggunakan rumus VT A kali T. VO nya ini 4, 5, T nya berarti S. Setelah menemukan VT nya ini, kita bisa mencari S nya. Dengan menggunakan rumus cari S ini. Nah, berarti untuk
kecepatannya ini 9 meter per second dan jarak tempuhnya itu 32,5 meter. Ini untuk soal nomor 10. Sekian dan terima kasih.